Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau nyontohin contoh desain filter bandpass Butterworth ya, BPF itu bandpass filter dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan itu, ini ada summary-nya ya. Yang pertama itu transform the bandpass requirements into an equivalent low pass requirement using persamaan 3-14 persamaan ini. Jadi kita perlu mencari F per FC. Nah, kenapa sih perlu nyari F per FC? Karena nanti bakal kita translasiin ke low pass attenuation curves ya. Itu di poin nomor 2 nih. Nanti kita nyari F per FC buat ini, nanti kita bisa dapat order yang sesuai. Nah, jadi kita nyari F per FC-nya dulu. Didapatnya dari mana? Itu dari requirement bandpass-nya. Requirement bandpass-nya itu ada BW dan BWC. BW itu adalah bandwidth at the required value of attenuation. Itu di sini adalah required value of attenuation-nya minus 40 dB. Nah, berarti berapa nih rentangnya dari 125 ke F3 ini? F3 kita belum tahu ya. Nah, lalu BWC itu adalah minus 3 dB bandwidth of the bandpass filter. Berarti bandwidth dari sini ke sini. Dari 45 ke 75. Nah, berhubung kita belum mengetahui F3, maka kita harus cari F3 dulu supaya kita bisa ngitung si BW ini. Nah, untuk tahunya gimana, kita perlu tahu frekuensi senternya dulu atau F0. Bisa dicari dengan akar FA, FB. FA itu yang bagian frekuensi rendahnya dan FB itu bagian frekuensi tingginya. Berhubung kita udah tahu untuk ini ya, di sini ada 45 sama 75, berarti 45, 75 MHz ya, akar. Ini langsung aja kita dapat nanti 58,1 MHz. Nah, untuk mencari F3, berhubung kita udah tahu F0 ya, berarti F0 sama dengan F3 kali F4 MHz. Ini berlaku hal yang sama ya. Tengahnya untuk BWC itu F0, tengahnya untuk BW itu juga F0. Nah, berarti kan kita udah tahu F0-nya 58,1, F3-nya masih belum tahu ya. F4-nya itu berapa? 125 MHz. Ini MHz ya. Nah, nanti pokoknya kita dapat F3-nya itu adalah 27 MHz. Silakan hitung sendiri. Nah, selanjutnya kita udah dapat nih F3-nya, berarti kita udah bisa nyari F per FC-nya. Berarti F per FC sama dengan BW per BWC. Berarti BW-nya berapa? 125 kurang 27 MHz per 75 kurang 45 MHz. Nanti kalau dihitung-hitung pokoknya kita dapat sekitar 3,27. Kita udah dapat F per FC-nya adalah 3,27. Selanjutnya adalah ke poin nomor 2. Refer to the low pass attenuation curves provided in order to find a response that meets the requirements. Jadi kita cari di sini F per FC untuk nilai 3,27. Ada di sekitar sini ya kurang lebih 3,27. Terus kalian garisin dulu aja. Sorry ini mencong-mencong ya, miring-miring garisnya. Nah, lalu cari dari garis ini mana yang paling mendekati requirement minus 40 dB tadi. Ya kan kita mau 40 dB ya tadi ya. Yang paling mendekati itu adalah kalau ini 3648 kan skipnya berarti berapa? 12 ya. 12, 36, 42. Kalau tengah ini 42 berarti 40 sekitar sini. Cari titik temunya. Nah, dari titik temu ini, mana yang paling dekat dengan garis-garis hitam yang ada? Dari titik ini, kita paling dekat dengan garis hitam yang ini, yaitu N-nya sama dengan 4. Berarti bisa kita tahu bahwa order yang cocok untuk desain filter kita ini adalah N sama dengan 4. Ordernya 4. Selanjutnya, setelah kita tahu ordernya 4, karena kita desain filter Butterworth ya, kita lihat tabel untuk desain filter Butterworth. Di sini kasusnya R-nya 50 ohm ya. Jadi RL sama dengan RS 50 ohm. Kita pakai yang tabel 31 kalau di buku. Kalau R load-nya beda itu nanti beda lagi tabelnya. Kita pakai contoh yang RS sama RL-nya sama nilainya. Lalu N4 itu nilai-nilainya adalah ini. Oke.
kita dapat nilai-nilainya. Lalu selanjutnya kita apa nih? Ya, kita udah melakukan ya, find the corresponding low pass prototype and write it down. Lalu selanjutnya adalah transformasi, transform low pass network into a bandpass configuration. Nah, untuk hasil transformasinya kurang lebih kayak gini ya. Jadi ketika ada di sini ada kapasitor nilainya 2, maka akan jadi paralel kapasitor dan induktor dengan nilai yang sama, itu 2. Ketika di sini juga misalnya nilainya 2 juga, itu nanti jadi paralel kapasitor induktor dengan nilai yang sama. Untuk yang bagian atas yang ini induktor, nanti dia bakal jadi seri antara induktor dan kapasitor, jadi seri gitu. Jadi langsung aja kita kerjain deh. Nah, jadi setelah ditransformasi hasilnya jadi kayak gini. Nah, setelah itu apa? Setelah selesai transformasi adalah kita masuk ke scaling. Impedance and frequency scaling ya, seperti yang dicontoh low pass filter, tapi dia rumusnya beda. Untuk bagian paralel, cabang paralel resonan itu rumusnya ini, dan untuk cabang series resonan rumusnya ini. Nah, jadi ini untuk yang paralel resonan kita pakai rumus ini. Oke. Lalu untuk series resonan kita pakai rumus yang nih. Tinggal disesuaikan aja mana yang kapasitor, mana yang induktor. Oke, ini langsung gua percepat aja untuk dapat hasil yang udah di scalingnya. Oke, jadinya seperti ini ya. Ini jadinya rangkaian final. Jadinya seperti ini setelah di scaling pakai rumus ini. Ya, sebagai contoh ya, ini kalian nanti bisa buktiin sendiri hasil scalingnya, ngitung sendiri. Ini sebagai contoh, gue nyontohin untuk perhitungan parallel branch ya. Parallel branch itu yang ini. Parallel branch rumusnya pakai yang nih, parallel resonant branch. Nah, di sini CN-nya 0,765 ya tadi ya di sini. 0,765 terus 2pi 2pi RB. R itu final load impedance itu 50 ohm ya. 50. B itu bandwidth 3 dB final design, itu tadi berapa? 75 kurang 45, 30 ya. 30 MHz 10 kali 10 pangkat 6 nanti dapat 81,21 picofarad. Lalu untuk induktor ya, RB per 2pi FO kuadrat ln, R ini B 2pi F, ini F0 ya maksudnya, F0 kuadrat, tadi kita dapat F0-nya 58,1 MHz ya. 8,1 kali 10 pangkat 6, terus dipangkatin lagi pangkat 2, terus ln-nya tadi berapa? 0,765. Nanti dapat 92,42 nanohenry. Coba kalian hitung scaling yang lainnya untuk series resonan branch yang ini dan paralel resonan branch yang ini. Nanti bandingin apakah hasilnya sama dengan yang ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi QUTS. Ya, di sini kita bakal membuat rangkaian ya, membuat rangkaian dari rangkaian final yang udah didapat. Nah, tapi seperti video-video sebelumnya, mau langsung pakai tools filter sintesis saja biar cepet. Terus nanti kita bandingin dengan hasil yang udah di rancangan final tadi. LC ladder P-type, filternya kita Butterworth, lalu bandpass. Tadi kita pakai orde 4. Terus tadi kita pengen berapa? 45 sampai 75 MHz. 45
sampai 75. Ini jangan lupa megahertz ya. 45 MHz sampai 75 MHz. Tadi impedance-nya 50 ohm. Order 4 ya oke. Kita buat calculate ya. Tadi klik calculate, close, klik kanan, paste. Dah. Nah, ini udah dapat. Coba kita bandingin. Ya harusnya sama ya. Nah, ini kita bandingkan. 765. Jadi ini ya. Ini rangkaian finalnya. 81,21. Oke. 1. Ya oke, kurang lebih sama, cuman ini ada beberapa penampatan yang rada beda. Tapi nggak masalah. Oke, coba langsung kita simulate. Simulate. Cartesian. Tempel. DB S21. Apply. Oke. Nah, ini karena range penampilan grafiknya terlalu istilahnya terlalu luas, kita bisa perkecil ke bagian yang kita mau aja. Ini di S parameter simulation-nya, klik 2 kali, terus ini kita stopnya di 150 MHz saja. Kita apply, oke. Simulate lagi. Nah, ini jadi nggak terlalu, tadi kan rentangnya jauh banget ya, frekuensinya kita pilih di rentang yang pengen kita amatin aja. Sekarang kita cek nih, bener gak di 45 MHz kita dapat minus 3 dB. Ya ini ya inilah sekitar sini ya kita dapat. Aduh. Nah, pokoknya dapat nih. Terus cek lagi di 75 dB. 75. Ya dapatlah minus 3 dB. Lalu cek lagi tadi di berapa? Kita diminta 40 dB ya. Itu di 125 sama F3 berapa tadi? 27. Coba kita cek. 125 berapa? 125. Ya udah nyentuh lah ya 40 dB. Dan di 27 dB kita dapat berapa? 27 dB. 27. Lalu mana sih? Ya dapat lah ya. Ini 269, ini 274. Masih di 40 dB. Oke, jadi kurang lebih kita sudah sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Sekian desain filter bandpass. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.